Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pilar Ganasindunur Iza. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan pada bab ketiga yang berkaitan dengan ketimbangan sosial. Pada bab ketiga ini, apa saja yang akan kita pelajari? Jadi, yang akan kita pelajari yaitu A. Ketimbangan sosial dalam masyarakat, B. Bentuk-bentuk ketimbangan sosial dalam masyarakat, C. Dampak ketimbangan sosial dalam masyarakat, dan yang D. Sikap kritis dalam menghadapi ketimbangan sosial. Oke, kita mulai dari yang A, yaitu ketimbangan sosial dalam masyarakat. Nah, jadi di sini ada 2 poin kan dipelajari, yaitu 1. Pengertian ketimbangan sosial, dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi ketimbangan sosial. Dimulai dari pengertiannya. Jadi, apa itu ketimbangan sosial? Jadi, ketimbangan sosial adalah ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Mungkin ada yang bertanya, apa sih perbedaan ketimbangan sosial dengan kesenjangan sosial? Ketimbangan sosial dengan kesenjangan itu berbeda ya teman-teman. Jadi, kalau kesenjangan sosial kita itu melihat dari aspek ekonominya. Sedangkan ketimbangan sosial kita melihat dari sudut pandang pemerintah dalam mengambil kebijakan yang nantinya ditujukan bagi masyarakatnya. Yang kedua, faktor penyebab ketimbangan sosial. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi ketimbangan sosial dibedakan menjadi 2, yaitu faktor alami dan non-alami. Kita mulai dari faktor alaminya. Dalam faktor alami terdapat 2 poin yang mendorong ketimbangan sosial, yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam, 2. Letak dan kondisi geografis. Selanjutnya, dari faktor non-alami. Dalam faktor non-alami terdapat 4 poin, yaitu 1. Pengaruh globalisasi, 2. Kebijakan-kebijakan pemerintah, 3. Faktor internal individu, dan yang keempat, perbedaan kondisi demografis. Yang B, bentuk-bentuk ketimbangan sosial. Jadi, bentuk-bentuk ketimbangan sosial itu bermacam-macam, yaitu 1. Ketimbangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin, 2. Ketimbangan antara pemilik modal dengan buruh, 3. Ketimbangan pembangunan, 4. Ketimbangan pendidikan, 5. Ketimbangan budaya global dengan budaya lokal, dan yang keenam, ketimbangan gender. Kita bahas yang pertama, ketimbangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Nah, kita bisa lihat di situ terdapat gambar sebelah kiri merupakan gambaran dari rumah miskin, dan yang sebelah kanan merupakan gambaran dari rumah kaya. Bisa kita lihat dari kedua gambaran tersebut, aspek bangunannya saja sudah berkaitan dengan ketimbangan sosial, yang dimana kalau kita bayangkan gambar rumah gubuk itu sebagai rumah orang miskin atau ekonominya ya bawah, dan yang rumah mewah itu sebagai rumah orang kaya atau ekonominya yang di atas. Dan kemudian yang kedua yaitu ketimbangan antara majikan dengan buruh. Ketimbangan sosial antara pemilik modal dengan buruh berkaitan dengan jaminan upah yang diterima buruh. Beban pekerjaan yang tidak setara dengan upah mengakibatkan para buruh tidak bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Jadi, di sini seperti buruh itu dieksploitasi oleh pemilik modal, disuruh kerja terus-menerus tanpa memperhatikan kesehatan mereka. Yang ketiga, ketimbangan dalam hal pembangunan. Ketimbangan dalam pembangunan ini terjadi akibat proses pembangunan yang belum merata dan hanya berpusat di daerah tertentu. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita, seperti pembangunan antara pedesaan dengan perkotaan, kemudian antara Pulau Jawa dengan pulau luar Jawa, kemudian pembangunan yang berada di kawasan perbatasan dan kawasan non-perbatasan. Biasanya di wilayah kota pembangunan lebih diutamakan, meskipun begitu sekarang mulai merata. Tetapi untuk Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa tidak merata. Contohnya Indonesia bagian timur. Yang keempat yaitu dalam ketimbangan dalam hal pendidikan. Dari 2 gambar tersebut, pada gambar sebelah kiri di mana para muridnya belajar dengan kondisi seadanya dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Di sebelah kanan itu adalah gambaran para murid yang didukung sarana dan prasarana yang memadai. Pada gambaran sebelah kiri, seperti
proses pembelajaran terletak di daerah perbatasan, di mana akses untuk menuju ke sana sangatlah sulit, karena jalan medan yang ditempuh pun juga jauh. Sedangkan gambaran kanan seperti terletak di lingkup perkotaan, yang dimana aksesnya dekat dengan pemerintah, sehingga sarana dan prasarana cukup didukung untuk dalam hal pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu ketimbangan budaya global dengan budaya lokal. Ketimbangan budaya merujuk pada ketidakpasan posisi budaya yang dianut dan dijalankan oleh masyarakat. Ini disebabkan oleh adanya budaya populer pop culture yang berasal dari barat dan diikuti oleh masyarakat dunia. Dan akibatnya budaya barat lebih digemari dan budaya lokal tersingkirkan. Yang keenam, ketimbangan gender. Ketimbangan gender ini terjadi dalam hal gender, berbeda dengan kelamin. Jika kelamin itu hanya dua, yaitu laki-laki atau perempuan, sedangkan gender adalah peran dan status seseorang dalam masyarakat berdasarkan jenis kelaminnya. Dalam ketimbangan gender ini terdapat 6 poin, yaitu 1. Marginalisasi perempuan, 2. Stereotip gender, 3. Subordinasi perempuan, 4. Kekerasan, dan yang kelima adalah beban ganda. Marginalisasi perempuan itu seperti dilemahkan, sedangkan stereotip gender menganggap perempuan kurang mampu dalam aspek-aspek tertentu, dan subordinasi perempuan yaitu perempuan dianggap tidak berdaya. Kemudian yang C, dampak ketimbangan sosial dalam masyarakat. Di sini ada 4 poin, yaitu 1. Diskriminasi sosial, 2. Kecemburuan sosial, 3. Monopoli sosial, dan yang keempat konflik sosial. Oke, yang pertama yaitu diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial yaitu perbedaan perlakuan antar kelompok meskipun mereka memiliki hak yang sama. Jadi diskriminasi itu seperti kita membedakan pihak satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial merupakan suatu kondisi munculnya perasaan tidak suka dari salah satu kelompok atau kelas karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti gerakan separatisme yang memandang pemerintah hanya mengutamakan Pulau Jawa saja dan kurang memperhatikan wilayah timur. Dari hal tersebut muncullah perasaan tidak suka atau iri dan timbullah gerakan separatisme seperti gerakan Papua Merdeka. Kemudian yang ketiga, monopoli kekuasaan. Masyarakat yang seringkali mengalami ketimbangan sosial sering menjadi objek penguasaan kelompok lain. Penguasaan kelompok lain inilah yang disebut dengan monopoli. Seperti penguasaan pemilik modal terhadap kelompok buruh. Gambarannya ini seperti tadi ya, ketimbangan antara majikan dengan buruh, di mana buruh terus-terusan dieksploitasi atau disuruh bekerja secara terus-menerus hanya untuk kepentingan majikan atau pemilik modal, di mana pemilik modal mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya, di mana para buruh tidak diperhatikan kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran. Yang keempat yaitu konflik sosial. Konflik sosial merupakan pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik sosial merupakan suatu hal yang paling ditakutkan dalam masyarakat kita, supaya diharapkan tidak terjadi. Ketimpangan juga dapat memunculkan benih konflik yang ditandai dengan 1. Adanya tujuan tertentu yang dijadikan sasaran konflik, 2. Terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat konflik, 3. Terdapat perbedaan pikiran, perasaan, dan tindakan, dan yang keempat, terdapat situasi yang mendukung konflik. Kemudian yang D, berbagai sikap kritis kita dalam menghadapi ketimbangan sosial. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam meminimalisir atau mencegah dampak buruk dan ketimbangan sosial. Yang pertama, menjaga komunikasi sosial. Yang kedua, toleransi dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, bersikap empati sosial. Dan yang keempat, bersikap filantropi sosial. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu komunikasi sosial. Diharapkan komunikasi sosial masyarakat dapat menghilangkan sekat atau gap dan dapat terhindar dari prasangka, kecemburuan sosial, dan konflik sosial. Diharapkan di tengah perbedaan kita yang sangat beragam di masyarakat Indonesia ini, kita bisa menjaga komunikasi yang baik antar sesama agar tidak menimbulkan efek buruk dari ketimbangan sosial. Yang kedua, toleransi dan menghargai perbedaan.
Dalam hal ini ada 4 poin unsur yang harus ditekankan dalam toleransi, yaitu mengakui hak setiap orang, 2. Saling mengerti dan memahami, 3. Menghormati keyakinan orang lain, dan yang keempat, memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Dalam hal perbedaan itu sangat rentan untuk memicu terjadinya konflik. Jadi apabila kita bisa bersikap toleransi, menghargai perbedaan khususnya dalam hal agama atau keyakinan, maka akan terwujudnya sikap harmonisasi yang bisa mencegah ketimbangan sosial. Yang ketiga yaitu bersikap empati sosial. Apa itu empati? Empati sosial merupakan kemampuan seseorang bisa merasakan keadaan yang dialami oleh orang lain. Melalui sikap empati dapat mendorong rasa peduli terhadap kelompok masyarakat lain. Jadi diharapkan bahwa sikap empati tersebut dapat meminimalkan dampak dari ketimbangan sosial dengan cara kita peduli dan merasakan apa sih yang dirasakan orang lain. Dan yang keempat yaitu sikap filantropi sosial. Filantropi sosial di sini merupakan sikap atau kegiatan yang menunjukkan kemurahan hati atau kedermawanan terhadap orang lain atau kelompok lain. Kegiatan filantropi sosial ini berfungsi sebagai cara agar memperkecil jarak antara yang satu dengan yang lain. Baik, terima kasih teman-teman semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait hal yang berkaitan dengan ketimbangan sosial. Harapan saya semoga teman-teman tetap semangat dan pantang menyerah dalam belajar untuk meraih masa depan. Baik, saya Pilar Ganasinduni Riza, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.